Oke, I love Friday. Saya menyukai hari Jumat karena Jumat berkah. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu Mega. Oke, I love Friday. Halo Pak. Ya, Mega, bentar ya, kita buka dulu. Ya. Supaya nggak feedbacknya. Lagi dengerin berita ya Mega ya? Oh, kedengeran ya Pak ya? Nggak apa-apa. Mendengarkan berita itu baik. Dan mendengarkan kabar bahagia. Oke, kita akan mulai ya. Dengan jam 8 berarti jam 4 menit lagi. Santai dulu. Bagi pemirsa yang pada malam ini join di Facebook Live, saudara sedang keadaan teknis, jadi YouTube nanti kita akan upload ulang. Saat ini kita akan live di Facebook terlebih dahulu. Nah, udah. Nanti akan kita upload ulang untuk diskusi talk show malam ini di YouTube SMP.com Jakarta. Baik, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Talk show SMP.com Jakarta. I love Friday. Kenapa saya menggarisbawahi I love Friday? Biasanya I don't like Monday atau I like Monday. Nah, seperti itu suatu hari yang sibuk. Tapi bagi kita adalah setiap hari itu ada kesibukan. Tapi ada juga kesibukan itu harus kita nikmati dengan baik dan menyenangkan. Nah, kalau di hari Jumat, biasanya besoknya udah mulai weekend. Nah, bayangkan kalau kita bekerja, perasaan kita weekend terus pasti bahagia. Jadi, apa yang kita lakukan, itu akan membuat diri kita yang penting satu adalah bahagia dan menyenangkan. Karena itu, di area Friday ini, saya akan menyapa spesial tamu yang sudah kami sampaikan kepada publik, yaitu adalah Mega Cynthia. Beliau adalah alumni SMK Jakarta. Nanti kita akan coba bincang lebih dalam lagi. Langsung saja kita sapa beliau di talk show yang santai. Pengennya pakai musik, tapi takut di band. Saya belum punya musik sendiri, tapi nanti next kita akan ada background musik-musik lah. Iya. Saya akan menyapa Mega Cynthia. Assalamualaikum Mega. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Sehat nih Mega ya? Semoga sehat. Alhamdulillah. Ya, ada juga beberapa guru-guru di sekolah sedang mengalami sakit. Jadi saya juga sedikit meriang, tapi bukan meriang dengan kasih sayang juga, tapi mau meriang. Tapi kita doakan ya, semoga yang sakit juga Allah kasih kesembuhan ya. Dan yang sehat tetap jaga kondisi supaya aktivitasnya, beribadahnya dan lain sebagainya dimudahkan. Oke. Mega. Mega sekarang tinggal di mana nih Mega? Biar yang lain tahu di sekitar kelurahan mana kita.
Di Palmerah, daerah Oh, Palmerah, Palmerah. deket Oke. Pasar Kembang. Jadi kalau misalkan mau mampir ke Pasar Kembang, bisa mampir ke rumah. Oke. Nah, dari Palmerah, Rawlong, saya tinggal di Kemang di sama, sama ya, dekat Binus juga Iya, ya. wah, cocok. Cocok udah kita bisnis, Pak. Oke, Mega. Mega, kita harus berkenalan terlebih dahulu nih ya. Saya Ahmad Nuryadi, Siap. memandu acara moderator pada malam ini. Mega lulusan SMK Telkom Jakarta pada saat dulu masuknya tahun berapa? Masuk tahun 2010, angkatan 19. Angkatan 19 ya. Mhm. Nah, saat itu kan mau masuk SMK Telkom Jakarta, nggak tahu kan jurusannya, ada transmisi. Dulu masih ada switching ya? Mm-mm. Masih ada switching? Ada switching Ada. akses sama TI 4. Iya. Oh, sekarang uh, Mm. transmisi, akses, TKJ, sama RPL kalau sekarang nih. Nah, dulu waktu Ah, ya. kepikiran diterima di transmisi, di benaknya Cynthia, Mega, apa nih? Nah, kenapa nih? Apa di transmisi? Ada benak agak aneh atau memang perasaannya gundah atau bagaimana saat pertama kali masuk ke Senggara Jakarta? Jadi jurusan transmisi ya? Iya, jadi dulu kan tes. Eh, jadi kita nggak tahu nih, nggak bisa milih kan. Terus Ya. pengennya sih karena yang tahu hanya TKJ, jadi tuh pengennya ya masuk TKJ. Tapi ternyata pas dites masuk transmisi. Wah sempat bingung, ini transmisi belajar apa nih? Terus akhirnya ke sekolah, ketemu Pak Arif tanya, Pak saya bisa nggak pindah ke TKJ? Nego, pindah ke TKJ. Ternyata kata Pak Arif, dah coba aja dulu, di transmisi seru katanya. Ya udah dijalanin 1 semester, 2 semester, naik kelas 2, naik kelas 3 sampai lulus di transmisi. Ternyata seru banget. Oh, seru banget. Nah, ketika menjalani selama 3 tahun di SMK Telkom Jakarta, transmisi Mhm. yang seru itu apa? Satu aja yang dari sekian keseruan itu, yang menurut Mega Manjat seru. Tower, Manjat Tower. Oh, Kalian tower. akan Manjat Tower. Manjat Dulu masih tower. ada di belakang di kantin kan ada tower tuh. Kita latihan manjat Uh, tower, terus K3-nya gimana, dan itu seru banget. Satu lapangan. saat itu manjat tower itu ada pasti ada deg-degan ya gitu ya. Iya, kayak panjat tebing, Pak. Yang manjat tebing. Manjat tebing, manjat alam. Iya, Oke, betul. pelajaran yang lebih spesifik transmisi itu di SMK Telkom Jakarta apa yang kamu paling ingat saat itu? Saat itu yang paling ingat karena PKL. Dulu itu PKL itu kan di SCTV. Jadi ilmunya itu sangat uh, sangat berguna banget. Waktu di PKL itu bagian transmisi SCTV. Jadi penyiaran, bagaimana kita mentransmisikan sinyal lewat microwave, terus lewat fiber optik, terus gimana switching dari microwave ke fiber optik kalau fiber optik ada gangguan, ya, itu keren banget. Bagi fiber optik itu unik banget, fiber optik kecil tapi luar biasa. Oke, fiber optik ya. Ya, Saat fiber itu optik. fiber optik eh, sudah bisa menyambung atau memang eh, bagaimana saat itu? Saat itu bahkan lulusan kompetensinya kita ini motong fiber optik sudah Oh, jadi uji sudah ya. kompetensi. Jadi uji Oke. kompetensi. Saat itu sekolah-sekolah menurut Mega Cynthia bangga nggak sih waktu SMK udah bisa nyambung fiber optik saat itu ya? Oh ya jelas dong. Anak umur segitu mana tahu pernah lihat fiber optik, kita udah pernah lihat fiber optik. Nah, Ternyata ya. kecil banget. Fiber optik itu kan kabelnya lebih tipis dari rambut ya, yang terbuat dari kaca ya, betul ya? Iya, tipis banget. Iya, makanya motongnya itu juga harus pakai diamond biar nggak Oh, pecah, nggak oke. patah. Itu alatnya kurang lebih berapa duit ya kalau dikategorikan uang? Waduh, Mahal waduh, ya? waduh. Karena kan semua Kayaknya di lab ada kan Pak? Apa ada, udah masih ada ya? Waduh, berapa itu ya? masih ada, masih Coba nanti saya tanya dulu ya ke SMK Telkom ya, belinya berapa? karena nggak semua orang bisa melakukan ini, ya. Jadi memang apalagi sekarang Betul. kebutuhan internet di rumah-rumah kan banyak sekali nih, gitu ya. Jadi memang SDM untuk menyambung fiber optik ini memang sangat diperlukan, gitu Mega. Oke Mega, Mega Betul, ini betul. uh, pengalaman
PKL di SCTV ya saat itu ya? Iya, dapat PKL di SCTV. Nah, saya Kita satu dengar-dengar, tim, saya kan dengar-dengar kalau di SCTV itu kan nggak sembarangan orang bisa PKL di situ ya. iya Pak, kita ngajuin sendiri, muter-muter. Nah, saya juga Jadi pernah, head, kita kan mm, pernah ketemu juga kan, saya juga sempat dampingin kamu saat itu Pak mm, Nuke mm, ya, mm. Pak Nuke. Ya ke Panuke, terus Pak ke Nuke itu Pak sempat Gatot. bilang, kalau nggak salah Mm, saat itu dia, kalau mahasiswa aja atau mahasiswi yang mau PKL di tempat kami, dia bilang, itu nggak semuanya akan bisa terima, dia bilang begitu. mm, mm, mm. Cuma satu SMK yang kami terima, cuma SMK Calon Jakarta. Waduh, saya di situ mulai agak sedikit banyak angin-angin ke atas itu, bangga banget ada Calon Jakarta. Nah, pengalaman kamu waktu berapa 3 bulan ya di CTV itu, Iya, 3 bulan. kamu ngapain aja di sana di transmit antena tower itu ya? Ngapain aja di sana? Mm-mm. Jadi head office-nya SCTV itu kan di Senayan City. Nah, Iya. kita itu bukan di sana. Jadi kita bareng sama RCTI yang di Kebonjeruk nih. Oke. Kebonjeruk towernya tuh bareng, cuma transmisinya memang sendiri-sendiri. Di sana itu kita harus standby nonton TV. Nonton Waduh. SCTV 24 jam. Kalau misalkan tiba-tiba SCTV pluk mati, itu kita yang disalahin. Kena gitu. Jadi Jadi TV selama ada ini banyak. nggak pernah nonton SCTV, harus nonton terus penerus ya. Betul. Jadi memang shift-shiftan kan, 3 shift, harus 24 jam. Jadi TV-nya itu ada banyak Oke. untuk pantau kalau ini transmisi dari microwave, kalau ini transmisi dari fiber optik, kalau ini dari celestial atau satelit gitu. Jadi kita harus pantau semuanya. Harus backup, Oh, ada backup. Jadi kalau satu jalur mati, harus langsung di-switch ke jalur yang lain gitu. Seru banget. saya pernah bincang dengan kepala transmit Panuke ya, kita sebut Panuke. Nama lengkapnya siapa ya? Saya lupa. Pak Tito, Pak Tito Tito Wisnuwardana. Wisnu Iya. Wardana. Namanya sama, sama-sama ada Wisnunya. Kayaknya beliau harusnya nonton nih, saya udah undang. Asik. Oh, kalau nonton saya mau dia bicara nih. Nah, Ah, siap. dia, dia ini pernah ngomong sama saya, Mega itu Hmm. nggak perlu kuliah, saya mau tempatin di Indosiar. Dia Wih. nggak mau. Benar nggak begitu Mega saat itu? Bukannya nggak mau, Pak. Tawarannya telat. Saya Oh sudah gitu ya? keburu bayar kuliah. Iya. Oh, itu Jadi di Indosiar Mega suruh jadi apa? Megang apa? Handle apa di situ? uh, kuat magnet, medan magnet, kuat magnet. Saya juga lupa. Medan Jadi magnet gitu untuk ya? apa ya istilahnya ya. Jadi untuk mengukur kekuatan sinyal di setiap daerah. Jadi muter kita. Oh, Bukan jadi ke cuma Jakarta, daerah-daerah gitu ya? ke daerah-daerah. Jadi apakah sinyal itu ditangkap? Saya lupa istilahnya apa. Oke. Pokoknya jadi SCTV itu harus membuat standar bagus gitu, sinyal diterima di daerah-daerah itu harus sama. Jadi kita harus survei berkala kalau sinyal yang diterima setiap daerah itu bagus gitu. Jadi Oke. jalan-jalan itu Oke. kerjaannya. Oh, dia mengatakan oh Mega lebih memilih untuk kuliah. Waduh, luar biasa saya bilang gitu. Iya, karena saya keburu bayar kuliah duluan Pak. Tapi Rezekinya di nggak sana. apa-apa kan, alhasil kuliahnya di Tarumanegara ya, Iya, betul. dan mendapatkan lulusan terbaik, betul ya saat itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Cum laude ya, ya cum laude. cum laude. Nah saat itu skripsinya apa yang dibahas saat itu? Kok bisa Tentang cum laude? IoT. IoT, waduh. Karena saya lulus tahun 2017. 2017 itu 2017 sudah bicara IoT ya saat itu ya. iya IoT-nya lagi hot-hotnya. hotnya ya. Internet of Things yang Mega bikin itu Hmm. produk apa yang dibuat saat itu? Atau pemikirannya saja atau sudah produk yang sudah dibuat saat itu? Sudah produk, bukan prototipe lagi. Sudah skalanya Oh, 1:1. Sudah apa siap itu? digunakan. Apa itu? Apa? Yaitu alat penekan tombol. Jadi Oh, alat alat penekan penekan tombol. penekan tombol. Ya, ya Alat penekan tombol. seukur jari. Oh, Alat penekan tombol. Bayangkan jari, hmm, jari ini jadi hmm.
alat elektronik yang bisa memencet tombol saklar, tombol power Oh, on off semuanya gitu. saya Dan ini kira untuk dikendalikan menekan lewat. handphone supaya mau main game gitu. Nah, Jadi, berarti itu harus berarti eh, kalau misalkan touch-nya 4, berarti harus 4 penekan gitu. Bisa. apa penekan ya? Jadi kan Mm-mm, benar. lagi hits nih, ada yang main Free Fire, Mobile Legends, PUBG gitu ya. Hmm, Itu pakai tombol-tombol jadi bisa ya. kayak tombol. Oke. Nah, Itu latar belakangnya karena mager matiin lampu, jadinya dari oh HP aja gitu. bisa matiin lampu gitu. Asik. Ya gitu idenya. Itu kerja sendiri, kepikiran atau memang punya inspirasi dari siapa kok IoT yang dibawakan Hmm, sebagai skripsi saat itu? karena dulu itu gabung ke ekskul robotik di kuliah. Masuk ke klub Oh, robotik, ya. di sana banyak sarana prasarananya tinggal pakai, terus saya survei-survei. Pokoknya saya pengen bukan prototype, bukan sistem, langsung jadi yang bisa dipakai gitu. Pikir-pikir survei-survei akhirnya ketemulah alat itu. Sebenarnya udah ada yang menginvent tapi di luar negeri, di dalam negeri belum. Jadinya produk dalam negeri, produk Dan anak negeri. benda itu sudah masih ada di rumah atau memang sudah dimusnahkan? Masih ada di Masih rumah, ada, masih masih berfungsi dengan baik ya. baterainya habis. Websitenya udah saya take down. Oh, oke baik. Nah, setelah itu apakah lanjut kuliah S2 atau memang mendirikan perusahaan gitu atau bagaimana kelanjutan setelah kuliah? Lulus tahun 2017, Hmm. akhir tahun mendirikan PT Barang Papa, PT Megareka Konsultan. Kemudian dari Tarumanagara dapat Hmm. tawaran untuk jadi dosen. Jadi Oh, dosen. Jadi selama setahun di Untar, Elektro Untar. oh Jadi itu mengajar alma Unpad. mater sendiri. Iya. Berapa tahun mengajar di sana? Setahun, setahun lebih. Setahun Setahun lebih. lebih ya. Wah. Ambil karena kan untuk jadi dosen harus S2. Jadi saya sambil S2, akhirnya ngambil S2 tahun depan, tahun 2018. Hmm, S2 sambil ngajar gitu. alhamdulillah. Nah, Iya. kan dulu kan jurusan transmisi ya, SMK Telkom Jakarta. Mm-mm. Terus kok di ujungnya ada IoT gitu ya. Berseberangan atau Iya. bagaimana nih saat itu? Emang apa kurang ngejos atau bagaimana? Atau pengen di dunia lain? IoT kan kalau nggak salah bidangnya bidang seperti TI ya, kalau nggak salah ya. RPL gitu. Kalau Mm-mm. sekarang itu minatnya awalnya Mm-mm. eh, atau nggak meneruskan di transmisinya atau bagaimana saat itu? Karena yang pertama memang konsentrasinya nggak ada di Nggak ada ya? transmisi. Oh, Jadi konsentrasi di Untar itu hanya komputer hmm. sama komputer dan telekomunikasi. Oh, ada telekomunikasi ya. Komunikasi ya. Oke. Nah, saya milih komputer. Saya milih komputer. Jadi Hmm. semester 3, kan penjurusan itu kan semester 5. Waktu semester Ya. 3, Hmm. mikir-mikir kayaknya lebih cocok ke yang soft-soft aja gitu. Soft-soft aja, karena kan kita cewek. Nggak mungkin kita Ya. disuruh manjat-manjat tower gitu kan. Jadi Oke. saya semester 3, semester 4 mikir apa yang soft, akhirnya memilih ke jurusan komputer. Memilih Ah, jurusan komputer, akhirnya masuk ke IoT tadi gitu. Karena ada hardware dan ada softwarenya. Itu transmisi juga pakai transmisi WiFi. ya. Oke. Dulu waktu Pranuka kepala transmisi masang antena di daerah Kalimantan, dia minta Mm-mm. bantuan kamu ya, sempat ya gitu ya. Menggunakan apa tuh? Oh, nggak Google tahu sih. Google Earth atau apa dia cerita? Ya, jadi dia di sana, saya di sini asistenin. Jadi Oh, dia jalan kemana, saya oh, ngikutin gitu. Dia jalan di mana, Mega cari titik ini gitu. Saya lihat dari Google Earth titik mana yang ah, ada 4 titik waktu itu dipasang tower. Jadi hmm, kita mapping peta hmm. titik mana yang paling bagus, paling baik dipasangin tower gitu. Jadi saya researchnya dari sini. Jadi menghitungnya menggunakan Google Earth gitu ya. Iya, berapa derajatnya, koordinatnya berapa gitu. Koordinatnya ya. Dari Dia sana, dari sana dulu, dari sana. dia mengatakan kalau saya sih biasa masang berbulan-bulan nih karena ada Mega.
cuma berapa minggu doang selesai nih urusan gitu katanya. Oh ya Pak, saya baru tahu tuh Pak dari Bapak. Waktu setelah itu kan kamu sudah lulus gitu kan, tahun berikutnya memang ada angkatan yang sama ditempatkan Masuk. di SCTV juga. Tapi setelah itu tidak Betul, ada betul. lagi karena memang dia mengatakan dia mungkin udah nggak di situ lagi kali ya sekarang ini. Iya, karena sekarang SCTV gabung sama Indosiar, jadi Siap agak ya. reshuffle. Oh, siap. Nah, jadi dia mengatakan bahwa anak SMK Telkom tuh harus menguatkan di ilmu elektro, dia bilang gitu. Ya, resistor, dia mesti tahu dasar-dasar itu yang dia harus pahami. Karena memang yang dia inginkan anak SMK itu harusnya basic-basic elektro yang harus dikuatkan. Itu pesan dari beliau sih yang saat saya ngobrol gitu kan. Nah, saya cuma terkesan dia bilang angkatannya Mega, dia bilang gitu. Dia agak lebih baik dari angkatan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini mungkin kamu mempunyai sebuah catatan yang terbaik saat PKL di atau praker ini ya, magang di sebuah stasiun TV. Nah, termasuk stasiun TV yang antenanya di Jalan Panjang itu cukup tinggi kan. Iya, cukup tinggi. Dan saya juga sempat masuk ke dalam towernya itu, di dalam itu cukup dingin juga ya, karena AC-nya banyak banget itu. Udah kayak di Iya, ya, harus dingin. dingin kayaknya. Betul. Terus di dalamnya itu ada beberapa pemancar-pemancar, ada radio, ada TV gitu ya. Dan ternyata memang CCTV itu nggak cuma satu ya pemancar. Jadi kalau ini ada trouble, ini ada backup gitu dan sebagainya. Betul, betul, betul. Oke, saya mau kasih kesempatan nih Mega nih untuk memberikan profil perusahaan Mega nih saat ini. PT Mega. Wah, siap. Nah, ini udah ada beberapa yang bergabung, mau dengerin kalian nanti ketika nanti ada yang mau mendengarkan, nanti kalau kita buka pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya, saya mendengarkan, silakan Mega untuk sedikit lah, apa itu PT Mega ya. Jadi digital marketing ini saat ini cukup sangat hits nih. Nah, setelah Mega nanti menerangkan, nanti saya coba ada sedikit diskusi lanjutan. Silakan Mega. Siap. Ya, jadi tahun 2017 itu saya tandem sama ayah untuk mendirikan PT Megareka Konsultan. Basicnya ini PT Megareka Konsultan ini bergerak di bidang IT dan manajemen consulting. Jadi saya yang mengelola sistem IT-nya, terus saya mengelola manajemennya karena memang basicnya accounting dan manajemen. Nah, dari tahun 2017 sampai tahun lalu, IT-nya masih berjalan, di mana IT-nya itu di website, pengembangan website, terus sosial media marketing juga kita ngasih pelatihan kalau misalkan kayak Line juga Line official account kayak itu juga bantu. Tapi mulai dari akhir tahun lalu kita take down dulu layanan IT-nya. Jadi sekarang masih fokus di keuangan dan manajemen. Nah, jadi apa aja layanan kami, nah bisa dilihat di layar tuh ada finance, administrasi, pajak juga. Ini agak-agak sebenarnya agak melenceng sedikit dari SMK Telkom yang teknik, background saya juga teknik. Karena sekarang lagi sibuk nyusun tesis, jadi layanan IT-nya kita take down dulu. Nah, kemudian ini tim, ini ayah saya dan saya. Jadi kita benar-benar, terus ini adik saya. Oke. Nah, ini klien kita udah cukup banyak. Ini beberapa malah belum masuk. Jadi ada yang website, ini link one ini translation website, terus juga ada Peradong Desaku juga ini website, ya seperti itu kurang lebih. Nah, ini sekilas profil, bisa dicek di www.megareka.com. Nah, satu lagi ya Pak, saya mau promosi. Ya. Jadi tanggal 25 Agustus, 25 Agustus saya PT Megareka bersama dengan SUBC mengadakan Founder Live Series, yaitu dengan tema membangun Instagram bisnis. Jadi teman-teman yang mau bangun toko online atau kecil-kecilan atau membrandingkan diri sendiri bisa gabung di daftar aja nih di Gotex di aplikasi Gojek, buka di Gotex terus cari Founder Live Series. Langsung beli tiketnya di sana. Oke. Ya,
Bagi yang bisa memonitor, silakan gabung Selasa 25 Agustus. Masih berapa bulan lagi ya? Sebulan lagi Satu kali ya. bulan, iya. Sebulan Nanti lagi. saya bluffing lagi, tenang. Ya, nanti saya reminder lagi kepada anak-anak SMK Tarkum Jakarta, ada 1.400 orang loh di sini kita. Wah, Dan boleh 10% aja mas. jadi anak-anak SMK Tarkum Jakarta ini memang haus ilmu teknologi media sosial seperti ini nih. Salah satunya membangun Instagram bisnis. Jadi gara-gara kita memang work from home atau belajar di rumah saja, jadi para siswa juga dipacu untuk supaya bagaimana sih kita bisa bertahan gitu ya dengan menggunakan online atau media sosial seperti ini ya. Ini daftarnya di Gotik. Ya, ambil tiket itu. Oke. Atau hubungin nomor yang di bawah ini. Ya. Oke. Oke, siap. Nanti di Facebook ini kan udah live, bisa diputar-putar ulang kalau mau lihat. Siap. Oke. Mega, itu kerjaannya bikin website atau bagaimana? Jadi supaya saya mendalami dulu nih di PT Mega Mega Reka ya namanya ya. Mega, Reka. Jadi Mega, Reka itu inovasi maksudnya, Reka baru. Oke. Jadi Mega Biar berinovasi. Ya. oke. Nanti yang lain supaya bisa bertanya-tanya, apa sih ini PT Mega? Oh, mungkin sedikit ada yang mengatakan jangan-jangan ini sebuah perusahaan yang bisa membuat website, betul ya? Iya, pendampingan website di sana lebih ke ya digitalnya. Jadi salah satu layanan itu ya pembuatan website. Oke. Berarti bagaimana caranya mengatasi misalkan ada sebuah website diserang atau di hacker? Bagaimana cara Mega menyikapi itu? Kalau untuk websitenya karena kita pertama itu di hosting. Hosting itu harus hosting yang berbayar yang terpercaya. Jadi dari mereka itu udah ngasih security, jadi sebelum masuk ke program kita, dari mereka udah menawarkan security. Contohnya who is domain kita dilindungi, jadi informasi pribadi kita dari website itu dilindungi. Nah itu udah paling basic. Nah nanti selanjutnya banyak tuh contohnya coding ya biar di input apa nggak memproses gitu. Biasanya kan ada login password gitu, email. Nah biasanya kalau misalkan hacker yang waktu itu dia hijacknya tuh dari situ, yang basicnya tuh dari situ. Nah dari situ kita kembangkan. Oke, Mega ini hostingnya punya sendiri atau memang sewa di tempat lain? Oh, masih sewa. Masih sewa nih, oke. Nah, berarti sudah banyak perusahaan-perusahaan baik lembaga negeri ya atau swasta yang sudah di kerjasama dengan Mega ya di saat ini ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, untuk PT Mega ini apa sih yang membuat paling tertantang? Mega ini kan sudah beberapa kali menerima atau kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan. Yang paling menantang, mungkin agak paling tersulit ya. Membuat aplikasi apa atau membuat website yang mana gitu menurut Mega saat itu? Ada satu website keuangan. Jadi ini benar-benar Mega ya. Jadi dia memang butuh aplikasi keuangan, tapi maunya custom. Nah itu ada di BSD. Sampai sekarang masih jalan. Jadi website memang udah online gitu. Online cuma memang dari publish. Aplikasi keuangan ya. Aplikasi keuangan. Jadi mulai dari surat jalan, terus pembelian barang dari free semuanya sampai pembayaran. Untuk membuat aplikasi keuangan itu Mega sendiri melibatkan orang-orang yang berbasis menguasai keuangan atau Mega sendiri yang menjalankannya? Iya, ada timnya, memang ada timnya khusus untuk project itu. Kalau saya sendiri memang building web base-nya aplikasinya, terus untuk bagian flow keuangannya ada lagi, jadi yang menerjemahkan kebutuhan klien dengan programmer. Jadi saat ini Mega ini punya karyawan atau tim berapa nih saat ini di PT Mega? Berapa ya Pak? Ya belum banyak sih Pak, masih sekitar 6-7.
67 ya, Ya, alhamdulillah. satu tim. Startupnya luar biasa. 67 orang ini adalah salah satu tim ya yang termasuk sebetulnya mereka adalah sebuah SDM yang memiliki kekuatan ya. Oke, menurut Mega apa sih tips buat anak-anak SMK Telkom Jakarta ini kan baru gabung nih, baru seminggu dia di SMK Telkom Oh, Jakarta. selamat sudah Angkatannya angkatan bergabung. spesial lagi yang MPLS-nya atau MOS-nya di rumah nih, nggak belum ketemu sama gurunya, belum ketemu sama teman-temannya. Kalau dulu kan Mega datang ke sekolah, pertama kali sekolah ketemu, tapi mereka saat ini di rumah saja selama seminggu, tapi dengan menggunakan video conference. Menurut Mega, mereka perlu apa sih, ilmu apa yang harus mereka uh, cukupkan saat ini supaya mereka bisa bersaing seperti Mega saat ini? Apa nih yang dibutuhkan oleh mereka nih harusnya? Apakah IT-nya atau dari sosial medianya atau bagaimana? Iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada siswa baru sudah bergabung dengan keluarga besar SMK Telkom. Berapa nih pokoknya? Ya, Angkatan berapa 29 sekarang. Oh, Angkatan 29, 29. oh, sudah 10 ya. Saya 19. Ini sudah lama 10 tahun yang lalu. Ya, jadi tipsnya apa ya? Pokoknya apapun kalian jurusan kalian tekunin aja. Mau tiba-tiba nggak suka, tiba-tiba belok, yang sekarang dijalanin aja. Karena kayak saya nitip dari salah satu drakor yang viral itu, katanya kalau kita naik kereta yang salah, belum tentu tujuannya salah. Jadi tenang saja, don't worry, jalanin aja. Banyak juga teman-teman saya itu yang lulus belok, tidak track dengan jurusannya. Terus juga ada yang malah berbelok setelah kuliahnya sama atau kuliahnya beda. Ada yang ke psikologi, jadi dia SMK Telkom lulus ke psikologi. Jadi jalanin aja serius, yang pasti serius, jangan malas-malasan. Jadi jangan setengah-setengah kerjanya, yang jurusan transisi, yang jurusan TKJ gitu. Kalau itu cuma short trip. Long tripnya itu perjalanan kita. Asik. Asik. Oke. Nah, kalau dulu Mega sekolah 3 tahun. Ekskul apa yang udah pernah diikuti saat itu? Ayo. Ingat nggak? Ekskul, saya gabung di MPK. Jadi saya gabung di Oh gitu. MPK. Ya, kelas 1 udah mulai gabung di tim humas, terus kelas 2 jadi wakil. Wakil 2. Terus sempat mewakili SMK Telkom di debat bahasa Inggris. Karena waktu itu belum ada ekskul Inggrisnya. Jadi maju. Jadi waktu PKL kita lihat kebetulan timnya itu tim saya yang 3 orang itu satu PKL kan pada PKL. Jadi kita sambil PKL sambil latihan bahasa Inggris. Baik. Berasa nggak sih waktu sekolah kan biasanya kan kalau sekolah negeri kan pulang setengah 2. Tapi Mega kan kalau pagi pulangnya jam 4 sore. Berasa banget nggak sih waktu pertama kali sekolah tuh? Capek nggak gitu? Kalau nggak salah kelas 1 kita Sabtu masuk siapa ya? Kelas 2 yang libur. Oke. Saya sempat merasakan Sabtu masuk deh. Habis itu Iya, Sabtu masuk saat itu ya. iya Sabtu masuk terus pulang jam. Iya, saya suka Sabtu masuk. Oh iya, Jadi kan didukung lah Sabtu libur sekarang. Iya, Sabtu masuk, tapi pulangnya itu lebih cepat jam 2 sampai jam 3 Oh pulangnya. iya. Sekarang lagi jam 4. Zaman kamu sekolah tuh Sabtu masih masuk ya, belum merdeka Iya, ya? Sabtu masuk luar biasa. Iya. Mulai tahun berapa itu Sabtu DKI Jakarta libur gitu ya? Oke. Iya, libur. Sekarang Tapi masuk tetap jam 7, karena memang jauh-jauhnya Pak. Oke. Nah, ada nggak pengalaman menurut Mega apa yang harus diperbaiki dari kurikulum SMK Telkom Jakarta saat ini yang harus dikuasai sekolah kami supaya kita bisa siap untuk pasar industri saat ini dibutuhkan. Apa menurut Mega saat ini yang kita harus kencangkan itu? Kalau menurut saya itu SMK Telkom tekniknya udah bagus banget, udah bisa menjual, basic jurusannya
itu yang dibawa sama masing-masing siswa itu udah cukup banget buat diaplikasikan ke perusahaan, ke industri. Mungkin yang kurang itu lebih ke soft skill kali ya Kak ya, kayak presentasi. Karena bagaimanapun juga kita membawa diri sendiri dan alma mater tuh harus bisa dalam tanda kutip menjual diri sendiri dan alma mater gitu. Gimana cara nego, gimana cara bersosialisasi gitu. Waktu itu juga kan Pak Ahmad ngajar public speaking gitu. Mungkin itu kali Pak. Jadi biar presentasi kita tuh lancar gitu. Oke, Mega. Mohon maaf, coba kita jeda dulu karena Siap. ada mic dari Mega itu masih ada sedikit trouble deh. Bisa dicabut lagi, masukin lagi deh. Ada sedikit Oh ya, siap. gitu ya. Clear voice-nya. Oke, sambil menunggu audio dari Kakak Mega. Tes, cek, 1, 2. Nah, ini indah nih. Satu lagu deh. Aman. Nah, kita coba. Oh, ini udah kelihatan bergabung juga nih. Barangkali kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, ada Rashid Arliansyah. Kita mau colek Rashid dulu ya. Kak Mega ya. Halo Rashid. Halo Rashid. Halo Kak. Ini ada Ya. Kak Mega gitu. Silakan kalau mau kamu diskusi. Kamu jurusan apa Rashid sekarang? Transmisi Pak. Oh, transmisi. Wah, Ya. pas banget nih sama Kak Mega. Ada yang mau kamu ingin tanyakan Kak Mega, silakan. Mungkin bisa minta ini apa? Pesan-pesan dari Kak Mega gimana? Misal soalnya banyak teman-teman yang misalkan mereka maunya ke RPL gitu, malah kebagiannya ke transmisi. Mungkin Kak Mega ada pesan-pesan biar mereka tetap semangat gitu loh. Udah itu aja sih Kak, makasih Kak. Oke, makasih Rashid. Mau minta motivasi katanya nih Kak Mega, gimana caranya? Motivasi. Udah kayak motivator. Supaya memang supaya mereka yang ditransmisi ini supaya tetap betul-betul semangat di jurusan transmisinya gitu ya. Apa nih motivasi buat mereka dari Kak Mega? Rashid angkatan baru. Apa? Angkatan 29 ini. Atau Ya, ini angkatan 29 yang baru masuk nih kelas 10. Halo Kak Mega. Delay. Oke. tes. Oke. Ya, Kak Mega. Silakan Kak Mega. Cek. Nah, oke. Bagus. Putus-putus Kak Mega. Oke, Kak Mega, apakah bisa terdengar yang baik? Cek, 1, 2. Nah, oke. Masuk. Oke. Saya ulangi pertanyaannya. Iya. Jadi, Teknis. Rashid ini salah satu jurusan transmisi. Saya ingin Iya. menguatkan transmisi itu jurusan yang harus apa supaya memang mereka sampai 3 tahun ini mereka supaya tegar jalannya gitu katanya. Apa nih tips dari kamu ya? Yang pasti kalian harus berdamai dengan diri kalian sendiri dulu ya. Kalian harus terima kalau kalian itu memang cocok di transmisi. Karena ada tes psikologinya kan, ya kan Pak? Percayalah kalian itu teknisi yang sangat cocok di transmisi. Itu yang pertama. Yang kedua, transmisi itu seru, beneran seru. Kalau misalkan udah dijalanin, transmisi itu banyak dari atas sampai bawah, dari fiber optik di bawah di tanah, dikubur, sampai microwave, satelit di luar angkasa, itu kalian akan pelajari. Jadi seru banget pengalamannya. Tuh, keren tuh. Rashid,
Gimana kamu harusnya bangga karena banyak perusahaan-perusahaan memerlukan SDM loh. SDM yang transmisi ini sebenarnya SDM Telkom Jakarta banget loh. Iya, benar-benar. Jarang banget, memang teknisi transmisi itu jarang banget dicari banget. Kalau kalian tahu pasar peluang apa namanya Pak, peluang kerjanya itu banyak banget memang yang cari transmisi. Iya. Jadi kalau SMK yang ada di Jakarta itu transmisi cuma di Jakarta Barat nih, Telkom Jakarta. Iya, kalau di Indonesia memang ada beberapa di Telkom, tapi memang jurusan transmisi ini memang unik gitu ya. Dan memang nanti akan dicari. Bukan kita melamar pekerjaan, tapi kita dilamar oleh beberapa perusahaan. Iya, benar banget. Ya, kayak saya sama industri Pokoknya SCTV itu. 3 tahun kemudian deh, nanti kamu akan berasa deh. Dicari, Benar. sungguh-sungguh menguasai transmisi ini. Saya kalau disuruh milih, saya mau milih transmisi lagi, Pak. Karena kalau transmisi ini kan memang saat ini masih dibutuhkan ya. TV masih dibutuhkan, ya. Radio masih dibutuhkan. Ya. Semua masih dibutuhkan transmisi karena orangnya juga sangat minim gitu ya. Justru lulusan SMK ini sangat dibutuhkan oleh mereka-mereka yang punya banyak perusahaan-perusahaan itu. Itu Rashid ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kepada yang sudah bergabung? Ada Vian. Vian mau bertanya, Vian? Vian Alfiano? Saya buka unmute-nya. Kita kenalan dulu. Vian jurusan apa nih Vian nih? Audionya kurang terdengar dengan baik, Vian. Masih di-unmute ya, masih di-unmute. Alfian. Masih di mute nih, masih di mute. Vian Alfianto yang mana nih? Ada 2 nih. Nah. Oke, di unmute dulu. Oke. Dah, silakan. Ada yang mau ditanyakan sama kami ya? Coba unmute. Ya, silakan, Vian. Nah, mantap. Halo, Vian. Kamu kelas berapa nih? Kurang kedengeran nih. Ada mungkin nggak ada mikrofonnya atau mic. Oh ya udah. Saya coba ke yang lain dulu ya, Vian ya. Oke. Kita coba. Kak Mega masih kenal Pak Mawardi nggak? Kenal, Pak. Kenal ya. Coba kita lihat Iya. Pak Mawardi. Kamera, Pak. Pak Mawardi monitor mewakili dari KAUR PPDB. Kita mau diskusi sama Pak Marwadi ini. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung. Nah, alhamdulillah nih. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Lagi di mana Ustaz nih? Atau, nah ini Vian udah. Kita coba ke Vian dulu ya. Vian, Assalamualaikum Vian. Coba. Waalaikumsalam. Nah, ini coba nih, kita ke Vian dulu ya. Gimana Vian? Kamu jurusan apa saat ini? Saya dapatnya TKJ. TKJ. Wah, ini TKJ nanti bikin teknik komputer jaringan nih. Ada yang mau tanyakan sama kami ya? Barangkali nanti kamu ada rencana mau bikin website dan sebagainya. Itu kalau seumpamanya, saya kan niatnya mau transmisi nih Pak.
Terus? Yang transmisi nggak mau. TKJ mau transmisi. Terus kenapa? Iya, kalau gitu bisa pindah jurusan apa enggak? Memang TKJ kenapa? Bukannya bagus? Iya, kurang serak aja gitu. Tapi nggak apa-apa dah. Kalau nggak bisa. Tadi Kak Mega mengatakan bahwasanya kamu harus berdamai dengan diri kamu sendiri itu. Jurusan transmisi bagus, akses bagus, TKJ bagus, RPL bagus. Sebetulnya semua ilmu yang kalau kamu itu bisa menguasai dengan yang sungguh-sungguh, itu kamu akan dicari oleh orang atas bakat kamu loh, gitu ya. Ya, Iya, Vian. Karena iya, Bang. Kamega ini kan memiliki digital marketing nih, PT. Padahal itu jurusan transmisi loh. Nah, digital marketing ini kan dunia RPL, dunia TKJ sebetulnya, bukan dunia transmisi gitu. Benar nggak Kamega? Iya. Betul Pak, saya jadi Iya. dari transmisi belok ke TKJ sekarang, ke RPL. Tuh, ya kan? Jadi Iya, Bang. nggak harus ditransmisi, nggak harus dari TKJ juga. Jadi ilmu itu akan kita bisa kuasai kalau itu akan sungguh-sungguh. Banyak kok orang-orang yang di TKJ dia bisa nyambung fiber optik gitu ya. Nanti bisa belajar loh. Dan juga Iya, Bang. ada orang-orang transmisi jago ngoding malah gitu. Iya, Bang. Nah, jadi Vian, apa yang kamu saat ini jurusannya TKJ, geluti aja itu dulu, geluti. Nanti satu saat kamu akan menyukai itu semuanya. Karena bakat kamu sudah di tes psikotes saat kemarin. Jadi Iya, Bang. kemampuan dan bakat kamu di situ tuh. Jadi kamu harus tetap semangat di TKJ. Ya. Iya, Bang. Semangat ya, Rian ya. Iya, Bang. Nah, contohnya kami agak tuh jurusan transmisi tapi punya PT digital marketing loh. Beda kan? Ya, Kamu harus juga bangga di TKJ juga. Iya, Bang. Baik, Pak. Oke. Makasih, Rian. Sama. Oke. Coba Pak Ustadz Marwadi udah mulai bisa bergabung kah? Kita menyapa dulu. Pak Ustadz Marwadi, apakah monitor malam ini? Sebelum kita tutup. Nah, ada Ibu Dina. Assalamualaikum Ibu Dina. Kita menyapa dulu Ibu Dina. Kenal Kak Mega nggak? Waalaikumsalam. Kenal Kak Mega nggak nih? Ibu Nggak Dina? kenal, Pak. Nggak kenal ya? Belum masuk ya, belum masuk waktu ya itu. belum. Ini Bu Dina ini kan alumni Sekolah Jakarta nih Kak Mega nih dia. Oh, Halo, selamat malam Mega. malam Ibu. Beliau ngajar juga di Sekolah Jakarta saat ini Kak Mega. Ngajar apa Pak? Mata Ngajar apa pelajaran Bu Dina apa? sekarang? Di unmute. Mute. Dina, Ibu Dina ya. Bentar. Iya. Ngajar apa Bu Dina sekarang? Bentar saya unmute dulu. Oke. Halo? Iya. Bu Dina ngajar apa sekarang? Sekarang ngajar fisika, Pak. Fisika. Iya. Luar biasa nih pelajarannya nih. Ngajar kelas berapa sekarang? Kelas 10, kelas 11, atau kelas Kelas 12, Pak. Kelas 12 ya. Jadi kelas 10 belum ketemu nanti ya. Iya. Ada yang mau tanyakan ke Kak Mega? Bu Dina? Boleh, Pak. Boleh, silakan Bu Dina. Halo, Mega. Iya Ibu Dina. Sekarang udah bikin perusahaan sendiri ya? Iya, alhamdulillah. Halo? Iya. Oh, Ya, silakan Bu Dina. Selamat ya. Halo. Iya, Bu, terima Selamat kasih. ya Mega. Suatu saat nanti bisa nggak nanti ngajak adik-adik kelasnya lagi itu untuk bisa bergabung di perusahaannya Mega gitu loh, biar alumni kita juga banyak yang sama-sama ikut mendirikan gitu loh, mendirikan suatu perusahaan gitu, bisa sharing sama adik-adik kelasnya.
Bisa Bu, bisa banget. Iya. Dari kita juga karena kita ada akuntansinya, kita juga ngerekrut dari SMK akuntansi. Jadi Oh mungkin nanti gitu. kita ketika IT-nya sudah lebih terdevelop, ya. Karena Oh, ada adik dari SMK Telkom ya pasti banget bisa bergabung. oke. Oke, terima kasih Mega. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Dina. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih kepeduliannya di Sentra Telkom Jakarta. Ya memang Luar biasa. kemudian bisa bergabung nih nanti alumni Sentra Telkom Jakarta di PT Mega Areka. Iya. Ada Edward Billy yang baru lulus nih. Edward Billy, apakah monitor nih? Saya mau menyapa Edward Billy nih. Baru lulus nih. Edward, Assalamualaikum Edward. Apakah monitor Edward? Halo Edward. Halo Pak, Lagi di mana Pak? di rumah Pak. Iya, kira di Australia. Ada yang mau tanyakan ke Kak Mega? Enggak dulu deh Pak. Enggak. Sekarang mau lanjut di mana? Di kampus Telyu masih? Iya Pak, Jurusannya? informatika. Informatika. Jadi Edward ini baru lulus tahun ini, wisudanya online ya kemarin. Dan angkatan Edward ini beliau lanjut ke Telkom University. Jurusan TI ya tadi? Iya Pak, Iya. Mulai kuliah kapan? September Pak. September ya. Kalau mudah-mudahan kalau nggak ada pandemi yang berlanjut ya. Kalau nggak suruh online aja di rumah. Oke, Edward, terima kasih. Oke Pak. Ada mau Sama-sama. tanyakan nggak? Nggak ada ya? Enggak Pak. Ya, thank you. Oke, balik lagi ke Kak Mega. Kak Mega, jadi solusi yang kita perlukan saat ini kan anak-anak dan para guru di sekolah-sekolah itu kan membutuhkan sebetulnya masalah sistem video conference sama sistem pembelajaran online gitu ya. Saya melihat ada beberapa sekolah yang terbatas dan tidak siap menghadapi pandemi corona ini. Ada yang menggunakan WA saja, malah ya video call. Padahal ada beberapa sistem aplikasi-aplikasi video conference yang udah ada. Menurut Mega, video conference yang terbaik saat ini dilakukan menggunakan apa menurut Mega untuk pembelajaran online? Kalau saya sih di kuliah biasanya Google Meeting. Google Meet. Kalau Zoom ini untuk lebih ke bisnis dan general. Kalau di pendidikan memang Google Meeting karena dari pemerintah dari Diknas juga menyediakan email masing-masing email untuk masing-masing siswa dan Classroom, Google Drive juga menyediakan. Jadi kayaknya paket Google itu cocok untuk pendidikan. Oke. SMK Telkom Jakarta juga menggunakan Google Meet juga, yang kedua kita sudah menggunakan akun corporate. Oke, jadi Google Meet ya yang paling nyaman digunakan ya saat ini untuk sekolah-sekolah ya. Baik. Oke, selanjutnya kira-kira nih Kak Mega nih setelah S2 selesai, mudah-mudahan cepat selesai ya tesisnya ya. Tanggal 27 besok sidang Pak, doain ya teman-teman. 27 Juli 2020. Ya, Senin depan, besok Senin depannya lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doain ya, mohon nanti doanya. lulus S2-nya. Gelarnya apa tuh nanti? MT. Oke. Dan rencana selanjutnya apa nih? Mengembangkan PT Reka, Mega Reka atau membuat PT-PT yang lain nih? Satu dulu Pak cukup. Satu dulu cukup, itu juga udah berapa miliar ya? Iya, juga udah berat. Iya. Untuk kedepannya sih saya masih akan fokus di digital marketing karena ternyata permintaannya banyak. Apalagi sekarang ada TikTok ya Pak muncul. Gitu. Dan sudah komersil di TikTok itu sudah ada iklan. Apa yang ingin Mega lakukan di TikTok? Apakah membuat iklannya atau membuat apanya gitu? Yang iklannya menyedia pendampingan sebenarnya kalau misalkan ada klien perusahaan atau produk yang ternyata cocok diiklanin di TikTok gitu. Ini saya juga masih belajar. Jadi gitu? karena ya masing-masing punya. Perlu main TikTok dulu atau gimana? Iya harus video Pak,
harus video. Kalau Instagram kan kita scrolling ya, ada gambar, video oke, gambar oke gitu kan ya. Tapi kalau di TikTok kita harus ya mengikuti generasinya, generasi TikTok. Nah itu saya Oke. masih belajar tuh Pak. Iya. Jadi sekarang TikTok ini jadi wabah ya. Wabah itu Ya. virus digital. Nah, kesempatan ini akan dilakukan Mega untuk membuat peluang bisnis begitu ya? Kurang Betul, lebih. harus Pak. Betul. Oke, nanti membuat perusahaan-perusahaan untuk memasang iklan di TikTok tersebut gitu? Iya tergantung perusahaannya Pak yang cocok. Oh gitu. Nah, Iya, ada yang pertanyaan nih, cocok. ada pertanyaan di basic dasar nih. Kira-kira kalau mau buat website di PT Mega, mereka ini kurang lebih berapa duit? Nah, itu ada pertanyaan. Nah, ini kan orang simple banget nih, awam nih ya. Kira-kira jawabannya bagaimana nih? Kita start from 800.000 setahun. Jadi kita sistemnya memang langganan. Mulai 800.000 setiap tahun. Tahun, iya. Itu plus domain. Ya, plus bersih. Itu one page website. Jadi ya, itu one page itu cukup trending untuk perusahaan jasa terutama karena kita nggak perlu banyak halaman yang harus klik sana gitu. Karena cuma cukup pasif company profile seret gitu satu halaman. Oh, one page landing. Jadi startnya dari Rp800.000. Oke. Kalau seperti yang sudah dijalankan, berapa yang termahal order yang pernah Mega dapatkan? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Jangan sebutin perusahaannya, tapi angkanya saja. Bocorin nggak ya? Bocorin nggak ya? Ada sih. Ada 2 miliar? Enggak, 20 jutaan. 20 juta. Satu websitenya atau aplikasi? Web-based application. Web-based aplikasi. Sempat Mbak bermain di sebuah aplikasi Android kah? Enggak, cuma saya sempat belajar. Oh iya. Sempat belajar aja, tapi enggak main. Tapi nggak concern ke situ ya? Tahu, oh ternyata nggak suka gitu. Oh gitu. Tahu pas terjun, kurang ya ini. Oke. Ada Pak Ustadz Marbadi nih yang lagi di Bintaro. Nah, beliau di Kelurahan Bintaro, KUR PPDB. Saya minta waktunya untuk sambutannya nih menyapa Kak Mega. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, ya pakai masker. Amin. Assalamualaikum Pak Ustadz Marbadi. Coba di-unmute dulu. Ya. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Lagi kurang sehat nih. Sama, kita juga lagi meriang, kasih sayang ini sama. Kak Mega gimana kabarnya Kak Mega? Baik Pak. Udah S2 sekarang ya? Dikit lagi Pak. Tanggal 27 Juli beliau sidang. Tanggal 27 Pak. Tanggal 27. Kesusul dong guru-gurunya ya? Iya, kalau untuk angkatan 29 tadi, kalau untuk penjurusan memang harus berdamai dulu ya. Iya betul Pak, betul. Harus menerima dulu Pak. Iya, anak saya juga jurusan transmisi Kak Mega. Alhamdulillah. Ya, tapi udah lulus sih angkatan COVID-19 kemarin 29. Kemarin ya Pak. Iya. Iya. Iya, ternyata di transmisi itu juga nggak jauh sih pelajarannya dengan RPL sama TKJ. Mereka dapat sih ilmu multimedianya di kelas 1-2 itu. Gitu. Betul. Cuman memang itu kalau di SMA mungkin kalau transmisi itu lebih banyak menghitung sih memang. Iya. Makanya rekayasa trafik. Iya, makanya ketika di psikotesnya itu biasanya nilai hitungnya tinggi bisa masuk transmisi atau akses gitu. Jadi bagi adik-adik kelas yang masuk jurusan transmisi sama akses itu memang Anda itu mungkin penilaian
ketika psikotesnya itu tinggi, jadi masuklah ke jurusan transmisi sama akses. Pokoknya semua jurusan yang ada di Telkom itu diterima sih di perusahaan-perusahaan. Seperti kayak di Icon Plus itu nggak pakai jurusan apa, yang penting kalau dia kinerjanya bagus langsung kita kontrak kerja gitu. Kemarin ada beberapa jurusan transmisi masuk ke Icon Plus juga gitu. Terus kemudian juga kalau untuk pemahaman pembelajaran, ya mayoritas guru-guru Telkom itu kan usianya lebih banyak yang 40 tahun ke bawah ya. Jadi masih energik gitu loh, kayak Pak Ahmad gitu. Kalau saya udah 40 ke atas, udah lewat lah kalau saya mah. Gitu. Makanya ada adik kelas itu harus siap lahir batin deh kalau di Telkom itu. Siapa yang terbaik dia yang berjuang di sana gitu. Tapi kalau malas-malas ya walau alam ya gitu kan. Jadi saya harap mau jurusan apapun di Telkom itu kita akan berikan yang terbaik kok insya Allah. Amin. Ya. Contohnya Kak Mega ini kan pernah naik apa Kak Mega? Tower apa? Oh, tower. Iya, Pak, pernah maju tower. Tower. Iya, jadi kalau manjat tower itu ya itu dah. Ini Bu Dina juga nih, kalau nggak salah guru yang ada di transmisi ya. Iya. Ah, itu bisa berbagi pengalaman tuh sama Bu Dina tuh. Transmisi itu pelajaran seperti apa gitu. Ini Sekarang alumni fisika, Pak. fisika. Iya, coba. Tapi berbagi. pernah ngajar transmisi. Nah, ini salah sama satu akses. alumni SMK Telkom nih, Bu Dina nih. Ya, tadi udah Jurusan apa Mbak waktu itu Mbak Dina? Jurusan switching, Pak, udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Oh gitu. Coba bisa berbagi ilmu sedikit nih biar orang tua, siswa juga bisa tahu berat transmisi itu apa gitu Mbak. Oh, oke. Dulu waktu pas angkatan saya, itu kan angkatan saya angkatan 13 waktu di SMK Telkom. Dulu ada 4 jurusan. Jurusan transmisi, switching, akses, dan satu lagi teknik informatika. Nah, sebenarnya transmisi itu jurusan terfavorit waktu angkatan saya. Karena hanya orang-orang pilihan saja yang bisa masuk ke jurusan transmisi gitu. Karena mata pelajarannya itu banyak kan hitung-hitungan. Jadi bersyukurlah adik-adik yang angkatan 29 kalau masuk jurusan transmisi. Nah, walaupun pelajarannya sulit, itu merupakan tantangan buat kalian. Karena transmisi itu sangat jurusan yang super sangat dibutuhkan nanti di dunia industri telekomunikasi gitu. Gitu aja sih Pak sharingnya. Terima kasih Bu Dina. Mbak Mega, tadi pegawainya ada berapa Mbak Mega? Ada 6 dan 7 orang. Wih. Saya aja belum punya pegawai. Saya belum Termasuk punya saya pegawai. karyawannya termasuk saya. Ini saya mau rekrut Pak Ahmad nih buat ngisi seminar. Ya Pak ya. Oh berarti transmisi juga bisa nyiptain lapangan kerja juga ya? Oh. Bisa Bisa dong Pak. Bisa. Ini wajah-wajah ada kelas kita kayaknya polos-polos banget nih kayaknya. Kayaknya mereka lebih banyak pengen tahunya dibanding nggak tahunya nih. Mungkin karena keterbatasan waktu kali ya Pak Ahmad ya. Ya maklum lah generasi TikTok. Iya benar. Ya kalau di bidang IT mah kita mungkin kalah jauh sama mereka. Mereka lebih oke lah gitu. Ya. Baik Pak Ustadz Marwadi, terima kasih ya. Ya Semoga sama-sama sehat selalu Pak. ya. Ya amin. Terima kasih sudah join malam ini. Ya. PPDB di acara I Love Friday ini. Kita lanjut lagi Pak Ustadz ya ke Mega ya. Ya siap. Sebagai penutup ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi ke Kak Mega.
sebagai penutup nih Kak Mega nih. Pengennya sih sampai jam 12 malam nih. Cuman sesuatu yang panjang itu bisa kita simpulkan di waktu 1 jam ini. Nanti kalau ada mau pertemuan lagi, kita akan bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena di Jumat ini kita berpikir bahwasanya apa yang kita lakukan dari Senin sampai Kamis itu di Jumat ini kita simpulkan bahwa Senin besok kita lakukan lebih baik lagi. Betul ya Kak Mega ya? Betul, betul. Tapi kalau Kak Mega kan setiap hari bekerja di rumah aja kan, nggak perlu ke kantor ya, benar nggak? Ya, sekarang memang work from home dari Nah, 3 bulan yang tapi lalu. biasanya sebelum corona di kantor apa di rumah biasanya mengerjakan seperti Di kantor, Pak, karena kalau di rumah nggak kerja. oh gitu, di rumah nggak kerja, Di makan. rumah ya tidur, makan, iya. Kantor di S2BC, ya betul ya, di, Ya, betul, betul. di dekat Blok S ya, Ya, di Walter Mongin CD. Walter Mongon CD, oke. Betul. Nah, sebagai penutup nih Kak Mega, apa yang Mhm. Kak Mega ingin simpulkan bahwasanya apa yang Kak Mega sekarang sudah dicapai dari perjalanan sekolah SMK Telkom Jakarta, lalu kuliah di Untar menjadi lulusan terbaik cum laude, sampai waktu itu Mr. Nana hadir ya saat itu. Terus Iya, Mr. Nana hadir. saya ingat sekali fotonya. Dan saat ini 27 Juli 2020 takdir S2-nya mudah-mudahan diberikan kemudahan. Apa sedikit sesuatu harapan buat diri Mega nih selama nih yang udah dicapai, sudah membuat PT juga. Silakan Kak Mega sebagai penutup. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Kalau kita bisa melihat perjalanan panjang itu bisa dibagi-bagi menjadi 10 tahun. Jadi saya memang diajarin untuk 10 tahun ke depan itu tujuannya menjadi apa. Pas banget ini angkatan 29, saya angkatan 19. Jadi 10 tahun yang lalu nanya nih, apakah saya yang sekarang adalah keinginan saya 10 tahun yang lalu gitu. Mungkin teman-teman yang angkatan 29 bisa pakai strategi itu. Jadi 10 tahun kemudian kalian mau jadi apa gitu. Dijalanin selama 10 tahun. Udah sesuai belum? Dari sekarang berarti 10 tahun yang lalu udah sesuai belum apa yang kita mau nih jadi sekarang. Nah gitu. Saya cukup banyak pivoting, artinya belok-belok dari transmisi, terus ke website, terus ke digital marketing. Sekarang tesisnya malah ke deep learning, artificial intelligence. Ya, jadi bukan IoT lagi. Jadi S1 IoT, S2-nya deep learning, machine learning, tapi menjalankan perusahaan accounting dan manajemen. Jadi cukup kompleks. Nah, jadi tips lainnya adalah kalian cobain aja semuanya dulu. Nanti akan disimpulkan pasti sukanya apa, jodohnya apa, cocoknya apa. Gitu. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Kak Mega sudah menyempatkan diri bergabung di talk show Hello Friday SMK Telkom Jakarta. Sama-sama, Pak. Yang nggak biasa. Biasanya kalau kita talk show itu kan di hari-hari kerja ya. Tapi ini udah jam 8 sampai jam 9 malam, lebih santai. Dan salam buat keluarga. Semoga apa yang Kak Mega sudah jalankan dimudahkan urusannya. Amin. Mudah-mudahan nanti SMK Telkom Jakarta bisa join dengan PT Mega untuk kedepannya. Dan untuk kebaikan bersama juga, mudah-mudahan ilmu yang sudah Kak Mega bisa saat ini tercapai bisa disalurkan atau bisa sedikit mencipratkan ilmunya di SMK Telkom Jakarta ya Kak Mega ya. Siap, siap. Oke, saya mengucapkan terima kasih penghargaan yang sedikit-sedikitnya buat Kak Mega untuk para peserta yang sudah bisa bergabung. Kalau ingin bertanya atau ingin menghubungi Kak Mega, apakah ada kontak person atau IG atau apa gitu? Nah, lihat di bawah ini. Oh, enggak ada ya. Atau mau hubungi kemana? Atau di websitenya atau bagaimana? Silakan. Bisa di mana ya? Di WhatsApp juga bisa. WhatsApp, oke. Di WhatsApp-nya? Di WhatsApp-nya di 0857 0857 11 11 11
triple 9 999 360. 360. Oke. Ya. Atau Bagi di app Megareka. Di app Megareka juga boleh. @megareka itu apa? Instagram ya. Oh, di Instagramnya @megareka. Oke. Terima kasih Kak Mega bagi teman-teman atau adik-adik atau semuanya yang mau bisa berdiskusi panjang lagi, lanjut lagi dengan Kak Mega. Bisa menghubungi di Instagram beliau di @mega apa tadi? @mega ya? Reka, Oh, REK. @megareka. Oke. Terima kasih. Waktunya jam 9 lewat 5 menit nih. Mohon maaf. Lebih dari 5 menit. Saya akhiri Kak Mega ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di acara berikutnya dan kita kembali lagi kepada masing-masing rumah. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.